gelandang Manchester United, Manuel Ugarte, menegaskan bahwa ia menikmati waktunya sejauh ini di Inggris, meskipun klub tersebut mengalami kesulitan di lapangan. Ugarte bergabung dengan United pada musim panas dari Paris Saint-Germain dalam kesepakatan senilai sekitar 42 juta pound, yang dapat meningkat menjadi 50,5 juta pound dengan tambahan terkait performa. Ia telah menjadi pemain kunci bagi klub tersebut musim ini, mencatatkan 32 penampilan di semua kompetisi selama kurun waktu tersebut. Ia baru-baru ini membuka rekening golnya untuk United, setelah menyamakan kedudukan dalam hasil imbang 2-2 dengan Everton bulan lalu. Menjelang pertandingan Liga Eropa antara United dan Real Sociedad, Ugarte berbicara kepada Convocados dan menjelaskan sedikit tentang musim pertamanya di Old Trafford. Dia merasa memiliki lebih banyak kebebasan untuk masuk ke kotak penalti sekarang. Mengenai bermain secara reguler untuk klub sebesar dan berkelas seperti United, Ugarte mengatakan itu adalah mimpi. Karena hanya sedikit pemain Uruguay yang pernah bermain di Liga Primer dan untuk United. Mengenai situasi timnya saat ini, Ugarte mengklaim seluruh anggota skuad sangat positif. Bertekad menendang masa lalu dan terus maju, untuk mencoba mencetak gol di setiap pertandingan. Dan akhirnya berupaya menembus kompetisi Eropa musim depan. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, memicu reaksi keras. Komentator seperti Roy Keane percaya bahwa Bruno adalah bagian yang tidak proporsional dari masalah MU selama ini. Banyak mantan pemain memandang posisi kapten sebagai sesuatu yang harus dihormati. Standarnya harus tinggi, baik dalam penampilan di lapangan maupun perilaku. Namun, itu adalah masa yang berbeda. United telah jatuh lebih dekat untuk berada dalam pertempuran degradasi daripada yang lain saat ini. Akibatnya, pemain berusia 30 tahun itu benar-benar mewujudkan dari apa yang dibutuhkan dari seorang kapten MU saat ini. Ia berteriak, memarahi, dan bertengkar dengan wasit. Tenang dan kalem bukanlah cara untuk menggambarkan pemain internasional Portugal ini secara umum. Sekarang di tahun ke-6-nya di United, sudah diketahui betapa berapi-apinya pemain penyerang ini. Namun, banyak yang memandang karakteristik ini sebagai hal yang negatif. Dalam arti yang aneh, mereka yang mengkritik gaya kepemimpinan pemain ini. Padahal Fernandes mewujudkan esensi dari apa yang mereka cari. Pemain nomor 8 ini menjelajahi lapangan dengan penuh semangat. Lebih jauh lagi, amarahnya yang meledak-ledak disebabkan oleh kesalahan mental yang tidak dapat diterima, dan kesalahan yang merugikan. Terkadang ia salah mengarahkan kemarahan ini. Namun, itu berasal dari keinginan untuk menang. Bahkan ketika MU menang, ia tahu bahwa penampilannya harus lebih baik. Terlepas dari apa yang dikatakan orang lain, ia adalah pemain kelas dunia. Fernandes adalah salah satu yang terbaik dalam menciptakan peluang, dan etos kerjanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Lihatlah pertandingan Piala FA melawan Fulham, misalnya. Ia tidak hanya berpatroli di seluruh lapangan, tetapi golnya juga memberi harapan. Itu adalah penyelesaian yang sangat indah yang hanya bisa diselesaikan oleh sedikit orang di dunia. Tugas Fernandes adalah memimpin dengan memberi contoh dan bersuara. Leny Yoro absen di awal musim karena cedera metatarsal dan saat ia kembali, United telah beralih ke sistem 3-4-2-1 di bawah pelatih kepala baru Ruben Amorim. Itu membuka tempat ekstra untuk bek tengah di starting 11. Yoro dianggap sebagai salah satu bek tengah yang paling dicari di sepak bola Eropa, dengan pemain berusia 19 tahun itu menarik banyak perhatian setelah beberapa penampilan gemilang di Prancis.
banyak pendukung United merasa penunjukan Amorim akan membuatnya menjadi bek tengah kanan pilihan pertamanya. Namun, kehilangan Martinez karena cedera ACL pada awal bulan lalu membuka pintu bagi Yoro untuk akhirnya mencoba dan mendapatkan tempat di starting satu pilihan pertama pelatih kepala. Dimainkan bersama Maguire dan De Ligt di lini belakang, Yoro adalah pemain kaki kanan ketiga yang mengisi lini pertahanan, yang berarti salah satu dari mereka harus bermain di sisi yang tidak alami dan di sisi kiri. Yang mengejutkan semua orang, Yoro lah yang ditugaskan untuk beroperasi dalam peran itu saat melawan Ipswich dan sekali lagi pada Minggu. Namun, meskipun berkaki kanan, ia baru-baru ini mengakui bahwa ia sangat senang beroperasi di sisi kiri dari tiga pertahanan Amorim. Menurutnya, di sisi kiri saat dia masuk ke dalam, dia bisa memberikan umpan panjang ke penyerang atau di tengah. Secara umum, Yoro, yang baru akan berusia 20 tahun pada bulan November, dianggap akan menjadi andalan pertahanan United selama beberapa tahun mendatang. Amorim, selama akhir pekan, menggambarkannya sebagai seseorang yang dapat menjadi pemain top. Namun, ia diharapkan pada akhirnya akan menempati posisi bek tengah kanan. Namun, pada saat ini, ia tampaknya lebih unggul di sisi kiri, dan itu merupakan hal yang positif bagi United mengingat betapa dominannya De Ligt akhir-akhir ini. Pemain asal Belanda itu adalah bek terbaik United saat melawan Fulham, dengan menyelesaikan 9 sapuan, memenangkan 6 tackle, dan menghasilkan 2 intersepsi. Leny Yoro absen di awal musim karena cedera metatarsal dan saat ia kembali, United telah beralih ke sistem 3-4-2-1 di bawah pelatih kepala baru Ruben Amorim. Itu membuka tempat ekstra untuk bek tengah di starting 11. Yoro dianggap sebagai salah satu bek tengah yang paling dicari di sepak bola Eropa, dengan pemain berusia 19 tahun itu menarik banyak perhatian setelah beberapa penampilan gemilang di Prancis. Banyak pendukung United merasa penunjukan Amorim akan membuatnya menjadi bek tengah kanan pilihan pertamanya. Namun, kehilangan Martinez karena cedera ACL pada awal bulan lalu membuka pintu bagi Yoro untuk akhirnya mencoba dan mendapatkan tempat di starting satu pilihan pertama pelatih kepala. Dimainkan bersama Maguire dan De Ligt di lini belakang, Yoro adalah pemain kaki kanan ketiga yang mengisi lini pertahanan, yang berarti salah satu dari mereka harus bermain di sisi yang tidak alami dan di sisi kiri. Yang mengejutkan semua orang, Yoro lah yang ditugaskan untuk beroperasi dalam peran itu saat melawan Ipswich dan sekali lagi pada Minggu. Namun, meskipun berkaki kanan, ia baru-baru ini mengakui bahwa ia sangat senang beroperasi di sisi kiri dari tiga pertahanan Amorim. Menurutnya, di sisi kiri saat dia masuk ke dalam, dia bisa memberikan umpan panjang ke penyerang atau di tengah. Secara umum, Yoro, yang baru akan berusia 20 tahun pada bulan November, dianggap akan menjadi andalan pertahanan United selama beberapa tahun mendatang. Amorim, selama akhir pekan, menggambarkannya sebagai seseorang yang dapat menjadi pemain top. Namun, ia diharapkan pada akhirnya akan menempati posisi bek tengah kanan. Namun, pada saat ini, ia tampaknya lebih unggul di sisi kiri, dan itu merupakan hal yang positif bagi United mengingat betapa dominannya De Ligt akhir-akhir ini. Pemain asal Belanda itu adalah bek terbaik United saat melawan Fulham, dengan menyelesaikan 9 sapuan, memenangkan 6 tackle, dan menghasilkan 2 intersepsi. Tyrell Malacia melakukan debutnya untuk PSV Eindhoven 3 minggu lalu, setelah bergabung dengan klub Eredivisie dengan status pinjaman selama sisa musim. Pemain berusia 25 tahun itu telah tampil sebanyak 5 kali untuk klub Belanda tersebut, dengan penampilan terakhirnya malam ini di Liga Champions saat mereka menderita kekalahan telak 7-1 melawan Arsenal. Penyerang Go Ahead Eagles, Victor Edvardsen,
mengungkapkan bahwa ia sempat bertengkar dengan Malaysia di babak pertama dalam pertandingan Eredivisie akhir pekan lalu. Pemain pinjaman Manchester United itu dilaporkan kehilangan kesabaran dengan Edvardsen yang terbukti membuat lawan-lawannya kesal. Hal itu menyebabkan pertengkaran antara Malaysia dan Edvardsen di babak pertama. Saat berbicara dengan The Stentor, Edvardsen mengungkapkan apa yang dikatakan Malaysia kepadanya pada Sabtu malam. Malaysia mengatakan bahwa striker lawan berbicara omong kosong dan menyebalkan. PSV kalah 3-2 dalam pertandingan tersebut, yang berarti Malaysia hanya mampu menikmati satu kemenangan sejak kembali ke Belanda. Kemenangan tersebut diraihnya di Liga Champions melawan raksasa Serie A, Juventus, untuk lolos ke fase gugur kompetisi paling bergengsi di Eropa tersebut. Fokus Malaysia untuk sisa musim ini adalah kembali ke performa terbaiknya. Malaysia akan kembali beraksi pada hari Sabtu saat mereka menghadapi Heerenveen di Liga. Kedatangan Ruben Amorim menandai perubahan ke sistem 3-4-3. Tetapi skuad MU tidak memiliki profil bek sayap yang diinginkan. Dengan cederanya Luke Shaw, pelatih asal Portugal itu terpaksa memainkan Diogo Dalot di sayap kiri, di mana ia kesulitan karena pelatih kepala mengklaim rekan senegaranya lebih cocok di sayap kanan. Itulah sebabnya klub menghabiskan 25 juta pound untuk mendatangkan Patrick Dorgu ke klub pada bulan Januari. Pemain berusia 20 tahun itu tampil mengesankan dalam beberapa pertandingan pertamanya, terlepas dari kartu merah melawan Ipswich Town. Dalot tidak dapat terus bermain sebagai bek sayap kiri. Dan solusinya bisa datang dari dalam klub, dengan pahlawan Piala FA Youth, Jayden Camason, yang tampil mengesankan untuk tim U18 dengan kecepatan, tenaga, dan kontribusi golnya. Golnya lah yang membuat pertandingan perempat final melawan Arsenal berakhir dengan skor imbang, sementara ia juga mencatatkan 2 assist melawan Chelsea di babak sebelumnya. Amorim berada di Emirates untuk menyaksikan penampilannya secara langsung. Pemain berusia 18 tahun itu telah mencetak 2 gol dan 6 assist musim ini. Para pelatih tim muda yakin, Camason akan menjadi incaran Amorim sebelum musim berakhir. Darren Fletcher, penghubung utama antara akademi dan Ruben Amorim, berada di ruang direktur di Stadion Emirates untuk melihat putra-putranya, Jack dan Tyler, memainkan peran kunci dalam kemenangan di babak perpanjangan waktu. Namun, bukan si kembar Fletcher yang menjadi berita utama malam itu. Sebaliknya, bek kanan berusia 18 tahun Camason. Mereka semakin optimis bahwa dengan United yang kesulitan di area sayap, hanya masalah waktu sebelum ia masuk dalam pikiran Amorim. Mengingat performa Dalot dan fakta bahwa ia hampir tidak pernah beristirahat, Amorim tentu perlu memanggil pemain internasional Inggris U16 itu. Shido Obi dan Aiden Heaven telah menunjukkan bahwa jika diberi kesempatan, bintang-bintang akademi bisa memenuhi harapan.